Puji Tuhan, katakan bersama saya orang yang paling dikasihi Tuhan. Amin. Aku berdoa semoga saudara baik-baik saja dan sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Nah, apakah Tuhan kita, Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk membenarkan orang saleh atau orang durhaka? Saudaraku, Yesus datang untuk menyelamatkan orang durhaka. Mereka yang gagal, mereka yang berbuat dosa, mereka yang bersalah. Apakah Anda pernah gagal? Apakah Anda pernah berbuat salah? Saya punya kabar baik buat Anda hari ini. Anda memenuhi syarat untuk menerima kasih, pengampunan, dan kebenaran Yesus. Amin. Berbahagialah hari ini karena Anda tahu bahwa kegagalan Anda menyebabkan diri Anda memenuhi syarat untuk menerima kasih, pengampunan, dan kebenaran Yesus. Amin. Yesus datang bukan untuk menyelamatkan mereka yang sempurna menurut pandangannya mereka sendiri ya. Yesus datang untuk menyelamatkan dan menebus mereka yang tidak sempurna. Mereka yang gagal, mereka yang berdosa, mereka yang durhaka. Ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang membenarkan orang durhaka, maka iman Anda diperhitungkan menjadi kebenaran. Roma 4 ayat 5. Amin. Saudaraku yang paling dikasihi Tuhan, ingatlah ini ketika Anda gagal. Yesus Kristus mati di kayu salib bukan untuk membuat orang bersalah semakin merasa bersalah. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membebaskan orang bersalah dari siksaan rasa bersalah, untuk menyembuhkan penyakit, untuk melindungi, untuk memberkati, untuk membenarkan mereka yang telah disalahkan. Itulah Injil. Amin. Injil bukan berbicara tentang perbuatan baik, tetapi Injil berbicara tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di atas kayu salib, yang menghasilkan perbuatan baik dan kehidupan yang saleh. Itulah buah dari hasil kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana Yesus mengampuni seorang berdosa yang Alkitab mencatat terkenal berdosa. Bukan hanya berdosa tapi terkenal berdosa. Yesus memulihkan, mengampuni orang ini. Anda siap diberkati? Kita lihat sama-sama dalam Lukas 7 ayat 36 sampai dengan 38. Kita lihat sama-sama. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Saya ulangi sekali lagi, yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Banyak orang percaya mengatakan bahwa perempuan ini adalah perempuan penghibur. Nah, ketika ia datang kepada Yesus yang tengah makan di rumah Simon orang Farisi, Yesus membiarkan perempuan ini mendekatinya dan menyembahnya dengan buli-buli pualam berisi minyak wangi. Nah, sang juru selamat yang pengasih ini tahu siapa sebenarnya perempuan ini. Tetapi dia tidak memarahinya atau mengusirnya atau menyalahkannya atas dosa-dosanya. Yesus juga tidak menyuruh perempuan ini untuk memperbaiki dirinya terlebih dahulu,
baru kemudian boleh berani melangkah di hadapannya yang kudus. Yesus di dalam Alkitab sangat penuh dengan belas kasih kepada perempuan ini. Yesus menyadarinya bahwa perempuan ini sangat merasa bersalah. Ketika ia mendekati Yesus, ia menangis di hadapannya. Dan dengan penuh kasih, ia membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Dan dengan sopan, ia mencium kaki Yesus dan meminyaki dengan minyak wangi yang mahal di bawahnya. Konon, harga minyak wangi ini sama dengan upahnya selama setahun. Namun, tanpa ragu, perempuan ini memberikannya di kaki Yesus dan menyembahnya. Nah, melihat hal itu, apa yang terjadi? Orang Farisi yang mengundang Yesus ini menjadi marah. Kita lihat sama-sama dalam ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Nah, Anda perhatikan baik-baik di sini. Orang Farisi ini merasa jijik dengan apa yang disaksikan di ruang makannya sendiri. Sementara Yesus menyambut si pendosa ini dan membiarkannya menyembah dan menyentuh kakinya. Orang Farisi yang religius ini sama sekali tidak punya belas kasihan kepada perempuan ini yang tiada henti-hentinya menangis karena terkagum akan kasih penerimaan dan pengampunan Yesus. Rasa malu dan air mata tidak berpengaruh kepada orang Farisi ini. Bahkan mungkin menurut pendapatnya, perempuan ini layak dihukum. Bahkan jika tergantung padanya, Simon orang Farisi ini tidak akan membiarkan perempuan ini atau mengizinkan perempuan ini masuk ke dalam rumahnya. Anda perhatikan baik-baik di sini. Sikap Yesus atau sifat Yesus sangat berlawanan dengan siapapun atau apapun yang bersifat religius. Yesus sangat penuh dengan belas kasih dan belas kasihan kepada mereka yang gagal. Dan ini bukan rahasia lagi. Setiap kali mereka berjumpa atau mendengar tentang Yesus, tahu tentang kasih-Nya, berita ini tersebar luas dari Yerusalem sampai ke Galilea, sehingga para pendosa ini mencari Yesus dan mereka tidak bersembunyi atau berlari daripadanya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Bukankah menyedihkan bahwa saat ini banyak orang beriman yang ketika mereka gagal, mereka justru berlari dan bersembunyi dari Tuhan. Ketika pendosa pada masa Yesus memiliki keberanian untuk mencari Yesus demi menemukan pengampunan, penerimaan, pemulihan, penyembuhan, dan kebebasan, bukankah saudara merasa ada sesuatu yang keliru di sini? Seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus harus berani, tegas, dan percaya diri berbicara kepada Tuhan tentang kelemahan-kelemahannya, sekaligus diingatkan bahwa mereka masih dibenarkan di dalam Kristus meskipun mereka telah gagal. Amin. Mari kita lanjutkan ayat 40. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu
Namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyikanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Perhatikan ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus katakan adalah mereka yang tahu dan percaya betapa Tuhan sangat mengasihi dan mengampuni mereka, pada akhirnya akan sangat mengasihi Tuhan. Sederhana saja. Mereka yang banyak diampuni, mereka akan banyak berbuat kasih. Mereka yang sedikit diampuni, mereka akan sedikit berbuat kasih. Itu sebabnya penekanan dalam perjanjian baru bukan kasih Anda kepada Tuhan, tetapi kasih Tuhan kepada Anda. Saudaraku yang paling dikasihi Tuhan,